Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi huda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, kita masih diizinkan oleh Allah untuk datang di setiap Jumat pagi ini untuk mendatangi wali Allah semata-mata agar kita lebih cinta kepada mereka dan dengan harapan besar dicintai dipandang oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Di sini Imam Ibn Athaillah akan membahas sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Ini beliau mengatakan, wahdhar minat tadbir ma'allah. Famisalul mudabbir ma'allah ka'abdin arsalahu sayyid ila baladin liyasna' lahu thiyaban. فدخل العبد تلك البلدة فقال إن المسكن ومن أزوج فاشتغل بذلك وصرف همته لما هنالك وأطل ما أمر السيد به حتى دعاه إليه فجزاه من السيد أن جزاه القطيئة ووجود الحجابة لاستغاره بأمر نفسه عن حق سيده. Di sini Imam Ibn Athaillah beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita itu terlalu banyak ikut campur di dalam urusan dunia, kurang dalam memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, wahzar minat tadbir. Berhati-hatilah kamu daripada at-tadbir. At-tadbir sendiri itu mengurus segala sesuatu ya, dengan memikirkan masa yang akan datang, yang dia khawatirkan. Nah, tapi nanti tentunya ini nggak serta-merta kemudian semua urusan kita hanya pasrah saja, karena Allah memerintahkan kita juga untuk berupaya. Nah, tapi ini secara umum saja, nanti kita akan rinci. Nah, secara umum beliau mengatakan, berhati-hatilah kamu, jangan sampai kamu itu terlalu banyak ikut campur dalam hidupmu ini, Allah bersama Allah. Loh, kamu ini bersama Allah, gitu loh. Allah selalu menyertai kamu. Nah, kenapa kamu itu kok justru mengerjakan sesuatu yang sudah dikendalikan, diatur oleh Allah Ta'ala? Makanya Al-Imam Ibn Athaillah ini, kalau Tajul Arus yang kita kaji dan insya Allah akan hatam ini kan bahasanya beliau lebih mudah, lebih luas. Nah, di dalam kitab Hikam beliau juga mengatakan, namun dengan kalimat yang lebih pendek. Kalau Hikam itu kalimatnya pendek-pendek. Beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, tenangkan jiwamu daripada mengatur segala sesuatu. Fama qama bihi ghairuk la takum bihi anta li nafsik. Maka segala hal yang sudah diurus oleh orang lain, maka kamu jangan mengurus hal tersebut untuk dirimu. Sudah ada yang mengurus. Nah, sudah ada yang mengurus, maka kamu jangan ikut mengurus. Tenangkan dirimu. Urus yang sekiranya memang harus untukmu. Nah, sekiranya jika orang lain tidak mengurusnya untuk kamu, nah itu kamu yang fokus. Jadi saling mengisi, seperti itu, saling mengisi. Nah, tapi kemudian apakah seperti ini secara umum? Tentunya tidak, karena tadbir ini sendiri terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama mazmum, tadbir yang jelek. Nah, tadbir yang jelek adalah ketika pengaturan tersebut justru ya masyaghalaka anillah wa atalaka anil qiyam bi khidmatillah wa saddaka an muamalatillah. Ya, tadbir ikut terlalu tenggelam dalam mengurus kehidupan ini jelek. Kapan? Jika membuat kamu sibuk dari Allah. Jadi justru dalam mengatur tadi itu kamu tambah jauh dari Allah. Nah, ini berarti tadbir yang nggak tepat ini. Dan juga tadbir ya pengaturan dalam hidup yang menyebabkan kamu meninggalkan daripada berkhidmat kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan kamu, menghindarkan kamu daripada bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti ini tadbir yang madmum. Ini berarti tadbir yang jelek, baik dalam urusan apapun, gitu loh. Tapi ada kalanya tadbir yaitu mengatur dalam hidup yang baik, yaitu apa? Sesuatu yang alladzi yu'addika ilal qurbi minallah wa yusiluka ila mardatillah.
Nah, yaitu pengaturan dalam hidup, kamu ngurusi hidupmu yang itu justru mendekatkan dirimu kepada Allah, menyampaikan kamu kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baik. Misalnya ya sesimpel sesimpel ngurusin makannya kucing misalnya. Kita dari yang paling sederhana saja. Ada kucing, dikasih makan ya pagi, sore misalnya. Nah, ini kan dia kan mengatur hidupnya kucing. Tapi bagus. Karena itu mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melayani orang tua dengan baik, berkhidmat kepada orang tua. Ya, kemudian beraktivitas misalnya ya beribadah apalagi dengan Allah. Nah, ini tadbir yang mahmud, tadbir yang bagus. Atau misalnya dia ikut dalam prosesi pembangunan masjid misalnya, atau pembangunan panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, dia ikut campur di situ. Nah, dia ikut berpikir dengan tenaganya mungkin, atau dengan pikirannya, atau dengan hartanya. Nah, ini dia kan ikut mengatur, tapi pengaturan yang mendekatkan dia kepada Allah. Maka ini baik. Nah. Namun yang ketiga, ya ada juga tadbir yang sifatnya tadi itu mubah, boleh saja. Yaitu ketika seseorang mengurus di dalam urusan dunianya, tapi disertai dengan al-masyiah, disertai dengan pemasrahan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dia terlepas daripada penyesalan. Nabi SAW beliau menyatakan, nah ini yang dimaksud dengan hadisnya Nabi, at-tadbiru nisful aish, kata Nabi. Mengatur hidup, ya berikhtiar dalam hidup, itu nisful aish, adalah setengah daripada kehidupan. Maksudnya, orang itu sebetulnya rezeki itu ada dua. Ada seseorang itu ada yang maqamut tajrid atau tafwid, ada yang makomnya itu makom kasbi. Ada orang yang jika dilihat ya mungkin dia santai, nggak begitu ngoyo, tapi Allah Ta'ala berikan kecukupan kepada dia, atau bahkan mungkin kelebihan. Tapi ada kalanya orang yang perlu untuk berusaha dengan serius, maka Allah berikan rezekinya dari situ. Allah tidak akan mengecewakan dia. Nah, jadi ada dua. Tapi nggak bisa kemudian kita tes ya. Saya ini kasbi atau tafwid misalnya, atau tajrid. Karena orang beda-beda. Karena ada itu ya, ada dua orang alim, orang soleh ini saling berdiskusi. Lu enggak, rezeki itu nggak usah diupayakan, pasti datang. Rezeki itu sudah jaminan Allah Ta'ala. Nah, kata orang soleh yang satunya, Bunda, rezeki itu memang betul sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita harus berupaya juga. Allah yang memerintahkan kita untuk berupaya. Kata yang kedua. Tapi yang kata yang satu, enggak. Kayaknya enggak juga katanya. Pokoknya rezeki mau apapun dia datang. Orang ketika sakit pun bakal disuapin. Ya wis, ya sudahlah. Kamu dengan pendapatmu, saya dengan pendapat saya. Akhirnya orang yang soleh tadi itu yang kedua keluar, yang menyatakan rezeki dengan ikhtiar. Kamu kalau nggak percaya, lihat ya, saya ini mau kerja, saya mau berikhtiar. Nanti saya akan mendapatkan rezeki insya Allah. Nah, beliau keluar, baru sampai keluar, kedatangan ada orang baru panen mangga, buah mangga. Loh, kebetulan, Masya Allah. Ini dikasih hadiah mangga waktu itu. Nah, dikasih hadiah mangga, langsung balik dia ke rumahnya temannya itu. Dia mengatakan, lu lihat lah, saya ini baru ikhtiar keluar rumah keluar dari rumah kamu saja. Saya baru ikhtiar keluar rumah ini loh, sudah dapat rezeki. Akhirnya dikasihlah setengahnya kepada teman yang ada di rumah itu. Teman yang di rumah langsung mengatakan, lah inilah, saya ada keluarnya dapat rezeki. Nah, maka tidak ada yang salah, keduanya betul. Dan itu yang tahu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Nah, ada yang makom tajrid, ada yang makom kasbi. Tapi kemudian secara umum, ya kita, apalagi jika ada orang-orang yang ditanggung, maka tentunya usaha. Kata beliau, Nabi SAW apa? At-tadbiru nisful aish. Ya.
Tapi dengan catatan, kata beliau ini para ulama, dengan catatan jangan sampai dia tadi itu tenggelam di dalam tadbir urusan dunianya tadi itu. Nah, jadi seperti lewatnya angin di dalam hati. Lewatnya angin. Yang penting dia sudah niat, dia disiplin, dia tekun, ya, dia pikirkan baik-baik, wis, dia kerjakan, sudah. Nah, inilah kata siapa? Kata para ulama, ini namanya at-tadbiru billah. Jadi dia ikut mengatur, tapi bersama Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kenapa? Karena ini nggak sampai melalaikan sholatnya dia, tidak sampai membuat dia pelit, nggak mau sedekah, ya nggak sampai menyebabkan dia sombong. Lah ini at-tadbiru billah. Tapi yang menarik di sini dikatakan wa alamatu kaunihi billah. Nah, apa sekarang tandanya? Kalau orang sekedar ngaku, saya ini tadbirnya saya billah, saya usahanya saya ini bersama Allah, dengan Allah. Apa tanda-tandanya? Ada tandanya. Kata beliau, annahu idza baraza minal qudra aksu madubir lam yanqabid wa lam yatarib. Ciri-cirinya jika itu dia ya dengan niat karena Allah, pasrah, ya setelah dia usaha, sudah hasilnya seperti apa? Yang penting ya Allah, saya sudah usaha, hasilnya Allah Ta'ala yang ngatur. Nah, tanda-tandanya apa? Yaitu seandainya hasilnya tidak sesuai ekspektasinya dia ketika usaha, maka dia tidak merasa gundah, dia tidak merasa gelisah, dia nggak merasa sumpah. Ini seperti itu. Sehingga dikatakan setiap usaha kita jika disertakan dengan Allah, ya setiap usaha kita dasari karena Allah. Ya Allah, saya ini berusaha ya semata-mata sebagaimana perintahmu, ya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia ini. Nah, adapun hasilnya ya Allah, saya pasrah kepadamu. Hasilnya sesuai, hasilnya jauh lebih banyak, hasilnya kurang daripada ekspektasi, dia nggak ada risau, nggak ada gelisah. Ini Allah tetapkan, ya saya sudah usaha, saya sudah tekun, saya sudah disiplin, saya sudah rajin. Apa yang Allah tetapkan kepada saya, itu pasti yang terbaik untuk saya. Lah ini tanda-tanda at-tadbir ma Allah. Kemudian beliau di sini menarik sekali. Beliau menyatakan, contohnya seorang hamba yang al-mudabbir ma Allah. Dia mengurus, mengatur hidupnya berlebihan, padahal ada Allah. Itu seperti budak yang disuruh tuannya untuk ke kota A untuk bikin baju. Misalnya ada Sayyid, ada tuan pemilik budak. Kamu, bayi budakku, kamu ke Surabaya, terus kamu jahitkan baju untuk saya, ini ukurannya, kainnya beli yang seperti ini. Lah kok malah dia ke sana nyari tempat tinggal. Ini rumah kosong di mana ya misalnya? Waman uzawij, dan ini mana yang bisa saya nikahi? Nah, dia tujuannya ke Surabaya itu bikin baju. Nah, kok dia ke Surabaya malah nyari tempat tinggal, malah nyari perempuan untuk dinikahi. Nah, akhirnya dia bingung nyari rumah, bingung nyari calon istri, sehingga dia melupakan, melalaikan, meninggalkan perintah tuannya, yaitu bikin baju. Nah, maka orang yang seperti budak yang seperti ini, balasannya dari Sayyid adalah keterputusan dan dapat murkanya Sayyid tadi itu. Loh, mana baju saya? Kok malah pulang-pulang bawa istri misalnya. Loh, mana baju yang iya, belum misalnya. Nah, budak kayak gini akan mendapatkan apa? Keterputusan daripada tuannya tadi itu. Nah, seperti itulah kata beliau, seperti itulah engkau wahai mukmin. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanmu untuk khidmah kepadanya, dan Allah telah mengatur rezeki kita, rezeki keluarga kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nahnu narzukuk, kami yang akan memberi rezeki kalian. Ya, tapi justru kamu tambah bingung dengan rezeki tadi itu secara berlebihan, dalam artian sehingga melupakan Allah. Nah, maka permisalanmu
seperti permisalan budak tadi itu, yang dia menyibukkan, tambah sibuk dengan urusannya, melupakan urusannya sayyid. Nah, kita di dunia ini oleh Allah diperintah untuk khidmah kepadanya, namun tidak melepaskan juga tadbir dunia yang mubah tadi itu ya, tapi dengan catatan seperti yang tadi kita jelaskan. Itu tadi seperti apa? Seperti dua budak. Yang satu fokus dengan perintah sayyid, yang satu fokus tentang makanan dan minuman. Maka budak yang pertama yang nurut dengan sayyidnya pasti akan disayangi oleh sayyid. Ya, dia tidak fokus apa-apa. Bahkan dia mungkin lupa makan, mungkin dia lupa segalanya, lupa waktu. Fokus apa yang diinginkan sayyidnya. Wah, ini budak luar biasa. Nggak jauh misalnya budak ini kemudian dibebaskan oleh sayyid tersebut, nurut, selalu nurut ini. Nah, Masya Allah. Tapi yang ini, yang satunya lagi, ketika diperintah justru tambah cari-cari yang lain gitu loh. Ada inisiatif-inisiatif, bahkan inisiatif untuk dirinya sendiri, bukan untuk sayyid, tapi untuk dirinya. Nah, wal abdu innama ushturiya li sayyid la li nafsi. Budak itu ketika dibeli untuk sayyid, bukan untuk dirinya sendiri. Seperti itulah ya seorang hamba, dia itu diciptakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan untuk kemudian dia terlalu sibuk di dalam urusan dirinya pribadi. Ya. Ketika Allah Ta'ala melihat seorang hambanya fokus kepada Allah, ya dia ikhtiar semampu mungkin, kemudian fokus dengan Allah, maka Allah lah yang kemudian akan memperindah hidupnya. Allah Ta'ala menyatakan, wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup sebagai sosok yang dia andalkan di dalam pentawakalan tadi itu. Karena Allah ya Rabbul Alamin, pengatur yang mengindahkan segala hal. Ya, ketika seorang usaha namun pasrah dengan Allah, Allah akan berikan jauh lebih indah. Wal qafil laisa kadzalik. Namun orang yang lalai, orang yang jauh bukan seperti itu. La tajidu illa fi tahsilid dunya. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang lalai tadi itu kecuali pikirannya, hari-harinya, gerak-geriknya hanya untuk mendapatkan uang dan uang. Yes, itu. Ketika kumpul dada kemudian puasa Arafah tanggal berapa ya? Hari apa ya? Misalnya. Puasa Tarwiyah, fadilahnya apa ya? Tidak ada. Gimana bisnisnya? Gimana? Jadi urusannya apa? Dunia tidak ada, gitu. Urusannya kepada dunianya, wa fil asya allati tusiluhu ila hawa, dan segala hal yang menyampaikan dia kepada hawa nafsunya. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang memiliki hati yang baik, ya berusaha namun berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga diberi yang paling indah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.